Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang efektivitas umbi porang atau Amorphopalus oncepilus terhadap penurunan kadar glukosa darah penderita diabetes mellitus. Materi ini saya ambil dari Jurnal Care, volume 5, nomor 1, halaman 48 sampai 58 tahun 2017 yang ditulis oleh Ani Sutriningsih dan Nia Lukita Aryani. Baik, di sini ada dosen pengampu mata kuliah hasil hutan bukan kayu, yaitu Bapak Insinyur Gunardi Djoko Wirnarno, MSI, dan saya sendiri sebagai pemateri, Citra Amalia, dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 19, 14, 15, 10, 71. Baik, pada bab pendahuluan kita akan membahas yang pertama, yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia. Karena jumlah diabetes mellitus itu ada dua tipe yang hampir 85-95% dari jumlah total kasus yang dilaporkan pada penderita diabetes mellitus. Komplikasi diabetes mellitus bersifat mikro dan makrovaskuler berupa retiopati, periferal neuropati, automatic neuropati, albuminuria, dan nefropati. Nah, yang kedua itu nutraceutikal itu di Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan beraneka ragam. Tercatat sejumlah tanaman untuk pengobatan. Berbagai daerah pedesaan memiliki pilihan pertama tanaman obat untuk mengobati penyakitnya. Nutraceutikal merupakan makanan yang memiliki efek obat, berperan sebagai preventif maupun kuratif sebuah penyakit. Nutraceutikal berperan dalam mengendalikan diabetes mellitus. Umbi iles-iles disebut juga umbi porang atau Amorphopalus oncepilus termasuk nutraceutikal. Umbi iles-iles atau porang dilakukan pengolahan menjadi bentuk tepung porang. Kadar glukoman yang diperoleh setelah dilakukan pemurnian berkisar pada 36,69% sampai 64,22% dengan kadar glukoman tepung sebelum pemurnian sebesar 28,76%. Pada percobaan dengan variasi konsentrasi pelarut etanol 60%, lama pengadukan 30 menit, dan rasio jumlah bahan dengan pelarut 1:15 diperoleh kadar glukoman tertinggi yakni 64,22%. Glukoman disebut juga makanan yang merupakan polimer dari D-glukosa dan D-manosa. Glukoman adalah polisakarida non-pati larut air, disebut juga serat larut air. Glukoman porang menunjukkan kelarutannya lebih tinggi sebesar 86,4% dan derajat setilasi sebesar 13,7%, tetapi viskositas rendah sebesar 5.400 CPS, WHC sebesar 34,5 gram per gram, dan DP sebesar 9,4. Diet dilengkapi dengan glukoman porang menghambat pertumbuhan Escherichia coli, meningkatkan produksi total SCVA. Yang ketiga yaitu terapi diabetes mellitus. Tujuan terapi diabetes mellitus adalah menormalkan aktivitas insulin dan kadar glukoman darah. Tujuan utama terapi diabetes mellitus adalah mencoba menormalkan aktivitas insulin dan kadar glukosa darah dalam upaya untuk mengurangi terjadinya komplikasi vaskuler serta neuropatik. Tujuan terapeutik setiap tipe diabetes mellitus adalah mencapai kadar glukosa darah normal tanpa terjadinya hipoglikemia dan gangguan serius pada pola aktivitas pasien. Kerangka utama penata laksanaan diabetes mellitus adalah diet, latihan, pemantauan terapi, dan pendidikan kesehatan. Yang keempat yaitu prinsip diet. Pada penderita diabetes mellitus perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan. Pola diabetes mellitus yang sangat penting
pengelolaan diabetes mellitus yang sangat penting peranannya adalah melalui diet. Prinsip diet adalah makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori. Pada penderita diabetes mellitus, perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal jadwal makan, jenis, serta jumlah makanan, terutama bagi mereka yang menggunakan obat penurun glukosa darah atau insulin. Salah satu terapi diet untuk mencegah dan menanggulangi diabetes mellitus adalah memanfaatkan berbagai macam makanan fungsional yang kaya akan pati selain nasi, yaitu porang. Yang kelima atau yang terakhir, sumber bahan baku pati, potensi sumber pati minor yang sangat besar yaitu porang. Mengapa demikian? Karena di Indonesia sendiri kaya akan sumber bahan baku pati seperti sumber pati mayat yang terdiri dari beras, singkong, jagung, sorghum, singkong, kentang, ubi jalar, talas, sagu, serta sumber pati minor yang terdiri dari kimpul, garut, suwek, uwi, iles-iles, ganyong, dan porang. Potensi sumber pati minor yaitu porang sangat besar, namun komersialisasi sumber pati minor untuk alternatif produk pangan seperti porang masih sedikit. Umbi porang atau Amorphophallus oncophilus merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang banyak tumbuh di lahan hutan di Jawa Timur. Umbi porang pada awalnya dikembangkan untuk mendukung program konservasi hutan. Tidak kalah dengan tepung terigu, umbi porang memiliki kandungan glukomanan yang memiliki fungsi sebagai pengenyal, pembentuk tekstur, dan pengental makanan. Selanjutnya yaitu yang keenam, bahan pangan alternatif. Pati minor pada porang dapat digunakan sebagai pangan alternatif. Mengapa demikian? Karena porang yang merupakan sumber pati minor berpotensi untuk digunakan menjadi alternatif produk pangan. Sampai saat ini, di dalam negeri, tepung makanan hasil dari pengelolaan porang tersebut baru digunakan sebagai bahan baku pembuat konnyaku dan shirataki yang sudah dipasarkan pada beberapa pasar swalayan di Jakarta, Bogor, dan Surabaya. Sebagian besar yang mengonsumsi makanan tersebut adalah orang-orang Jepang yang sudah banyak orang Indonesia mulai mencoba pula. Jepang merupakan negara yang paling maju dalam bidang iles-iles dan juga merupakan negara konsumen tepung manaan terbesar di atas Taiwan dan Singapura. Di Jepang, tepung manaan atau bisa disebut tepung konnyaku telah lama dikenal sebagai bahan pangan yang sangat digemari. Lembaga khusus penelitian iles-iles atau Gunma Prefektur di Shibuya, Jepang telah dapat menghasilkan varietas Norin min 1 dan Norin min 2 dari Amorphophallus konjac dan berkadar manaan tertinggi. Selanjutnya yaitu ada kebijakan diversifikasi. Masyarakat memanfaatkan umbi porang sebagai alternatif diet penderita diabetes mellitus. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya kebijakan disertifikasi atau penganekaragaman pangan non-beras, maka masyarakat mulai memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat sehari-hari, yaitu dengan memanfaatkan umbi porang atau Amorphophallus oncophilus sebagai alternatif diet penderita diabetes. Selanjutnya yaitu ada pengaturan diet. Salah satu upaya untuk memenuhi diet penderita diabetes mellitus dengan umbi porang. Karena jumlah penderita diabetes mellitus terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu penata laksanaan diabetes mellitus adalah pengaturan diet, yaitu dengan pembatasan kalori yang salah satunya dikonsumsi melalui beras. Salah satu upaya memenuhi diet penderita diabetes mellitus adalah dengan memanfaatkan umbi porang sebagai alternatif pengganti beras, di mana hal ini terkait dengan Rencana Induk Penelitian atau RIP, Unitri Pusat Studi Kedaulatan Pangan, Pakan, dan Kesehatan Keluarga tentang disertifikasi atau aneka pangan non-beras. Selanjutnya, disertifikasi pangan. Upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan gizi seimbang. Disertifikasi pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Penjabaran gizi seimbang ini adalah anjuran susunan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi seseorang atau kelompok orang untuk hidup sehat, cerdas, dan produktif berdasarkan pedoman umum gizi seimbang.
Untuk dapat hidup sehat dan aktif setiap harinya, individu harus mengonsumsi pangan sumber karbohidrat, sumber protein, dan sumber vitamin mineral dengan komposisi yang tepat. Berdasarkan fakta dan fenomena ini, ada rumusan masalah bagaimana efektivitas umbi porang terhadap penurunan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Berdasarkan fakta dan fenomena ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas umbi porang atau Amorphophallus onchophilus terhadap penurunan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus dengan rumusan masalah adalah bagaimanakah efektivitas umbi porang atau Amorphophallus onchophilus terhadap penurunan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Oke, selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian menggunakan desain penelitian murni atau rancangan acak sederhana. Di mana desain ini menggunakan the pre-test and the post-test control group design, di mana pengambilan data dilakukan di awal dan di akhir atau setelah pemberian perlakuan baik pada kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan. Yang kedua, pengambilan data dilakukan di awal dan di akhir setelah pemberian perlakuan baik pada tiap kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Yang ketiga, populasi penelitiannya yaitu seluruh penderita diabetes mellitus yang ada di posyandu lansia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita diabetes mellitus yang ada di posyandu lansia, wilayah kerja Puskesmas Jabung, Kabupaten Malang sejumlah 47 orang, maaf. Nah, untuk subjek penelitiannya yaitu 32 orang yang memenuhi kriteria inklusi, yang terdiri dari 16 orang kelompok kontrol dan 16 orang kelompok perlakuan. Kriteria inklusi dalam penelitian ini antara lain bersedia menjadi responden, merupakan penderita diabetes mellitus tipe 2, dan mendapatkan terapi obat antidiabetik atau OAD. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan alat cek gula darah atau glukometer merek EasyTouch untuk mengukur kadar glukosa darah yang diukur secara kuantitatif sebelum dan sesudah penderita diabetes mellitus mengonsumsi umbi porang atau Amorphophallus onchophilus dalam bentuk olahan mie shirataki dalam waktu 2 minggu yang diukur pada hari ke-1, ke-7, dan ke-14. Analisis data. Pada penelitian ini menggunakan analisis data yaitu uji T berpasangan dengan bantuan SPSS. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil yang didapatkan yaitu yang pertama berdasarkan usia. Berdasarkan usia diketahui bahwa sebagian besar lansia berumur lebih dari 55 sampai 65 tahun, yakni sebanyak 9 orang atau 56,25%, dan hampir setengahnya berumur lebih dari 40 sampai 50 tahun, yakni 7 orang atau sekitar 43,75%. Yang kedua, berdasarkan jenis kelamin, responden diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan, yakni 9 orang atau 56,25%, dan hampir setengahnya laki-laki, yakni 7 orang atau 43,75%. Berdasarkan pendidikan, diketahui bahwa setengah responden masing-masing berpendidikan SD dan SMP, yakni 8 orang atau sekitar 50%. Berikut ini adalah tabel 1, yaitu tabel distribusi frekuensi kelompok perlakuan di posyandu lansia Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang pada tahun 2016. Nah, berdasarkan tabel 1 ini diketahui bahwa lebih dari separuh subjek penelitian atau pada kelompok perlakuan sebanyak 10 orang atau 62,5% berumur lebih dari 55 sampai 65 atau fase presenium. Lebih dari separuh subjek penelitian atau kelompok kontrol sebanyak 10 orang atau sekitar 62,5% dan berjenis kelamin perempuan, dan lebih dari separuh subjek penelitian pada kelompok perlakuan sebanyak 9 orang atau sebesar 56,25%
mempunyai pendidikan terakhir SD. Nah, selanjutnya yaitu tabel kadar yaitu diagram 1 mengenai pengukuran kadar glukosa darah subjek penelitian pada kelompok kontrol di Posyandu Lansia, Desa Kemantren, Kecamatan Jabung di Kabupaten Malang tahun 2016. Kadar glukosa darah kelompok kontrol diketahui bahwa yang pertama itu kadar glukosa darah pada hari pertama sebagian besar atau 68,75% subjek penelitian pada kelompok kontrol masuk kategori diabetes mellitus. Demikian pula pada hari ke-7, sebagian besar atau sekitar 81,25%, serta di hari ke-14 hampir separuh atau sebesar 43,75% subjek penelitian pada kelompok kontrol masuk ke dalam kategori diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu diagram 2 tentang pengukuran kadar glukosa darah kelompok perlakuan di Posyandu Lansia, Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang tahun 2016. Berdasarkan diagram 2 diketahui bahwa kadar glukosa darah pada hari ke-1 lebih dari separuh atau 56,25% subjek penelitian pada kelompok perlakuan masuk ke dalam kategori diabetes mellitus. Sedangkan kadar glukosa darah pada hari ke-7 dan ke-14 hampir separuh atau sebesar 43,7% subjek penelitian pada kelompok perlakuan masuk kategori diabetes mellitus. Nah, selanjutnya yaitu tabel 2, yaitu hasil uji T berpasangan kadar glukosa darah pada hari ke-1 dan hari ke-7 pada kelompok kontrol. Berdasarkan tabel 2, ditujukan hasil analisa data menggunakan uji T berpasangan pada taraf kepercayaan sebesar 95% pada populasi subjek penelitian pada kelompok kontrol. Skor kadar gula darah antara hari ke-1 dan hari ke-7 adalah sebesar 84,87 sampai minus 23,62 dengan nilai P sama dengan 0,248 di mana P lebih besar dari 0,05. Maka hasil ini tidak bermakna atau tidak ada perbedaan kadar glukosa darah pada hari ke-1 dan hari ke-7 pada subjek penelitian kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu tabel 3 hasil uji berpasangan kadar glukosa darah hari ke-1 dan hari ke-14 pada kelompok kontrol. Berdasarkan tabel ini ditunjukkan hasil data menggunakan uji T berpasangan pada taraf kepercayaan 95% pada populasi subjek penelitian kelompok kontrol. Skor kadar gula darah antara hari ke-1 dan hari ke-14 adalah sebesar 86,58 sampai minus 55,2 dengan nilai P sama dengan 0,644 di mana P sama dengan lebih besar dari 0. Maka hasil ini tidak bermakna atau tidak ada perbedaan kadar glukosa pada hari ke-1 dan hari ke-14 pada subjek penelitian kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu tabel 4. Tabel 4 mengenai hasil uji berpasangan kadar glukosa darah hari ke-1 dan hari ke-7 pada kelompok perlakuan. Berdasarkan tabel ini ditunjukkan hasil analisa data menggunakan uji T berpasangan pada taraf kepercayaan 95% pada populasi subjek penelitian kelompok perlakuan. Skor kadar gula darah antara hari ke-1 dan hari ke-7 adalah sebesar 162,35 sampai 55,7 dengan nilai P sama dengan 0,0001 di mana P kurang dari 0,05. Maka hasil ini bermakna atau ada perbedaan kadar glukosa darah pada hari ke-1 dan hari ke-7 pada subjek penelitian kelompok perlakuan. Selanjutnya yaitu ada hasil uji T berpasangan kadar glukosa darah dari ke-1 dan hari ke-7 pada kelompok perlakuan. Berdasarkan tabel ini ditunjukkan hasil analisa dengan uji T berpasangan pada taraf kepercayaan 95% pada populasi subjek penelitian kelompok perlakuan. Skor kadar gula darah antara hari ke-1 dan hari ke-14 sebesar 129,24 sampai 45,26 dengan nilai P yaitu 0,0000.
di mana P kurang dari 0,05. Maka hasil ini bermakna atau ada perbedaan kadar glukosa darah pada hari ke-1 dan hari ke-4 pada subjek penelitian kelompok perlakuan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan diagram pertama, diketahui bahwa kadar glukosa darah penelitian kelompok kontrol. Berdasarkan hasil ini yang didapatkan dari diagram 1, kadar glukosa darah subjek penelitian kelompok kontrol pada hari ke-1 atau hari awal dan hari ke-14 atau hari akhir pada kategori bukan diabetes mellitus mengalami peningkatan sebesar 12,5%. Kategori belum pasti diabetes mellitus meningkat 25%. Kadar glukosa darah subjek penelitian pada kelompok kontrol dengan kategori diabetes mellitus hari ke-1 sampai hari ke-7 cenderung meningkat sebesar 12,5%. Hal ini berhubungan dengan faktor diet di mana pada kelompok kontrol tidak ada pengaturan diet diabetes mellitus. Sedangkan kadar glukosa darah subjek penelitian kelompok kontrol dengan kategori diabetes mellitus hari ke-7 sampai hari ke-14 cenderung menurun sebesar 37,5%. Hal ini berkaitan dengan faktor lingkungan di mana antara subjek penelitian kelompok kontrol dan perlakuan saling bertukar informasi tentang hasil pengukuran kadar glukosa darahnya, di mana pada kelompok perlakuan kadar glukosa darahnya cenderung menurun, sehingga memotivasi kelompok kontrol untuk mengatur diet. Hasil penelitian ini juga menyebutkan bahwa pengelolaan diabetes mellitus yang sangat penting peranannya adalah melalui diet. Prinsip diet adalah makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori. Pada penderita diabetes mellitus perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal jadwal makan, jenis, serta sejumlah makanan. Nah, di sini yang kedua, kadar glukosa darah kelompok kontrol pada hari ke-7 sampai ke-14 itu cenderung meningkat sebesar 37,5%. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan hasil pada diagram 2 diketahui bahwa yang pertama, kadar glukosa darah kelompok perlakuan kategori bukan diabetes mellitus pada hari ke-1 dan hari ke-14 mengalami penurunan sebesar 12,5%. Yang kedua, kadar glukosa darah pada kelompok perlakuan kategori belum pasti diabetes mellitus pada hari ke-1 dan ke-14 mengalami penurunan sebesar 12,5%. Dan yang ketiga, kadar glukosa darah pada kelompok perlakuan kategori diabetes mellitus pada hari ke-1 dan ke-14 mengalami penurunan sebesar 12,5%. Dan yang terakhir, hal ini menunjukkan bahwa kandungan umbi porang memiliki banyak manfaat. Selanjutnya yaitu adalah efektivitas umbi porang atau Amorphopalus oncepilus terhadap penurunan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan kadar glukosa darah pada subjek penelitian kelompok kontrol yang tidak diberi intervensi umbi porang dan perbedaan kadar glukosa darah pada subjek penelitian kelompok perlakuan yang telah diberi intervensi umbi porang selama 14 hari. Maka diuji dengan uji T berpasangan untuk mengetahui pengaruh atau efektivitas umbi porang terhadap perbedaan kadar glukosa darah. Selanjutnya yaitu terdapat perbedaan kadar glukosa darah pada hari pertama dan hari ke-14 pada subjek penelitian kelompok perlakuan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemberian suplemen tinggi karbohidrat yang mengandung konjak manaan atau KJM pada penderita diabetes mellitus tipe 2 berpengaruh dalam penurunan kadar glukosa dan profil lemak setelah pemberian biskuit yang mengandung konjak manaan selama 3 minggu. Perubahan kadar glukosa yang diukur adalah kadar glukosa darah 2 jam postprandial di mana hasilnya lebih berkorelasi lebih baik dengan HbA1c daripada pengukuran kadar glukosa puasa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan yang pertama, kadar glukosa kelompok kontrol sebagian besar pada hari ke-1 dan hari ke-7 dan hampir separuh pada hari ke-14 masuk kategori diabetes mellitus.
Yang kedua, kadar glukosa kelompok perlakuan lebih dari separuh pada hari ke-1 dan hampir seluruh pada hari ke-7 dan ke-14 masuk kategori diabetes mellitus. Yang ketiga, tidak ada perbedaan kadar gula darah pada hari ke-1 dan hari ke-7 pada kelompok kontrol dan hari ke-1 dan hari ke-14 pada kelompok kontrol. Yang keempat, ada perbedaan kadar gula darah pada hari ke-1 dan hari ke-7 pada kelompok perlakuan dan pada hari ke-1 dan hari ke-7 pada kelompok perlakuan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.